Satu mereka kena. Bab 100. Pelayan sang bos CEO. Saat ini Bara tengah bertemu Mer Smith dan istri di restoran dekat hotel. Selain untuk membicarakan bisnis, ternyata Mer Smith punya sesuatu keinginan. Maaf mengganggu bulan madu kalian, tapi istriku ingin bertemu dengan istri Anda. Setelah melihat iklan yang diluncurkan kemarin, dia sangat menyukai wajah cantik istri Anda, karena dia ingin memiliki anak perempuan, ucap Mer Smith sambil mengelus lengan istrinya. Mereka telah mempunyai 2 anak laki-laki, padahal istrinya sangat menyukai anak perempuan, dan kali ini ia berharap bisa hamil anak perempuan. Kirana memandang Bara karena tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan Mer Smith. Akhirnya Bara menjelaskan arti ucapan Mer Smith pada Kirana. Setelah mendengar penjelasan Bara, Kirana mendekati istri Mer Smith yang dari tadi terus tersenyum memandangnya. Nyonya, saya doakan semoga anakmu kali ini perempuan yang cantik seperti ibunya. Kirana terus mengelus perut istri Mer Smith sambil tersenyum, membuat Mrs. Smith merasa senang. Kemudian memeluk Kirana. Terima kasih, ucap Mrs. Smith dalam bahasa Indonesia, karena ia hanya sedikit tahu. Kerja sama pun berjalan lancar, bahkan Mrs. Smith memberikan hadiah untuk Kirana, berupa syal mahal dari negaranya. Pakai ini, syal ini bisa membantu menghangatkan tubuhmu, ucap Mrs. Smith sambil mengalungkan syal itu ke leher Kirana. Terima kasih Nyonya. Kirana menerima uluran syal itu dan mengikatnya. Setelah bersalaman, Mer Smith dan istrinya berpamitan. Mereka juga rencananya akan jalan-jalan ke Menara Eiffel. Aku juga ingin cepat hamil dan memiliki anak. Kalau bisa aku ingin anak yang banyak. Pasti mereka sangat lucu dan menggemaskan, ucap Kirana sambil menggandeng lengan Bara. Mereka kembali ke kamar, rencananya nanti malam mereka juga akan pergi ke Menara Eiffel. Bima, Bastian dan Yanto berjalan keluar perusahaan. Mereka rencananya akan pulang. Setelah lama berkutat dengan laptop karena mencari keberadaan Vero. Akhirnya Bima menemukannya. Vero berada di sebuah hotel bintang 5. Tapi saat mereka bertiga mendatanginya, ternyata Vero baru melakukan. Sial. Kemana perginya pria itu? Ucap Yanto kesal. Aku akan mencarinya lagi, itu hal mudah bagiku, ucap Bima sambil ngeloyor pergi menaiki mobilnya. Yanto dan Bastian saling pandang kemudian berjalan menuju mobil mereka. Di mansion para wanita sedang sibuk menata meja makan, menyiapkan makan malam. Tak lama para suami pulang dan mendekati para istrinya termasuk Aldrich. Kebiasaan saat pulang bekerja pasti langsung menemui istrinya dan memeluknya. Kau tidak mau kalah dengan anak muda, ucap Oma pada Aldrich. Aku masih muda ibu, siapa bilang aku tua, ucapan Aldrich membuat semua orang menoleh. Apa ucapanku salah? Ucap Aldrich. Dan semua orang pun menggeleng. Aldrich dengan tersenyum menggandeng lengan istrinya menuju kamar, karena Ja akan membersihkan diri dan Liliana akan membantu menyediakan pakaian. Suami-suami yang lain pun ikut membantu para suami, hanya tertinggal Viola yang ada di sana. Oma aku pulang dulu, ucap Viola karena ia tidak melihat ada Bima di sana. Kenapa pulang? Kita makan malam dulu. Kalian yang sudah memasaknya, kita akan mencicipinya bersama-sama, ucap Oma. Lain kali saja Oma, nanti Bibi Rosa mencariku, ucap Viola. Biar sopir yang mengantarmu. Saat Oma akan memanggil sopir tiba-tiba Bima muncul dari arah pintu.
Oma yang melihat itu tersenyum. Bima, antarkan Viola pulang, ucapan Oma membuat Bima terkejut. Tapi Oma, saat Bima akan membantah, Oma langsung menyela. Antarlah, dia itu perempuan tidak baik malam-malam sendirian di luar, ucap Oma. Tapi kan ada sopir Oma, kenapa harus Bima, ucapan Bima membuat Viola kecewa. Biar Viola naik taksi saja Oma, ucap Viola dengan wajah kesal. Tidak ada bantahan, Bima kau antarkan Viola cepat. Ucap Oma dengan nada tegas. Membuat dua orang di mau tak mau harus menurut. Tanpa menjawab lagi, Bima berjalan kembali ke mobilnya diikuti Viola. Viola yang kesal malah membuka pintu belakang membuat Bima semakin kesal. Hei, kau pikir aku sopirmu? Pindah ke depan, ucap Bima dengan nada tak suka. Viola akhirnya duduk di kursi depan. Kemudian menutup pintu dengan keras. Brak. Astaga, kau mau menghancurkan mobilku, Bima semakin kesal pada wanita di depannya ini. Viola hanya menatap tajam Bima, tanpa mau bicara. Kenapa kau melotot begitu? Apa kau ingin memukulku lagi? Ayo pukullah, Bima menyodorkan wajahnya ke arah Viola. Tapi Viola tidak bergeming, ia terus menatap Bima dengan tajam. Jadi perempuan itu yang anggun bukan barbar sepertimu? Mana ada pria yang mau dengan wanita galak sepertimu? Bima terus mengoceh sambil menyalakan kendaraannya. Tapi saat mobil baru berjalan beberapa menit, Viola yang sudah dari tadi menahan amarahnya langsung menjambak rambut Bima. Ia berusaha untuk baik pada Bima tapi mulut Bima tidak bisa dikondisikan. Selalu berucap yang menyakiti hatinya. Au, sakit, apa-apaan kau ini, lepaskan. Nanti kita kecelakaan, ini bahaya. Bima mengadu kesakitan tapi Viola tidak mau melepaskan. Dengan terpaksa Bima menepi di tempat sepi. Kau ini. Bima melepaskan jambakan Viola dari rambutnya dan menghempaskan lengannya. Saat Bima akan marah, tiba-tiba Viola menangis. Hua! Tangisan Viola membuat Bima panik. Hei, kenapa kau yang menangis? Bima bingung harus melakukan apa. Ia hanya mengusap wajahnya beberapa kali. Karena tangis Viola tak kunjung reda akhirnya Bima berinisiatif memeluknya. Sudah diamlah, aku minta maaf, ucap Bima sambil mengelus bahu Viola. Kenapa pria tidak ada yang mau denganku? Kenapa dengan pakaianku? Kenapa semua mempermasalahkannya, aku? Aku juga ingin menjadi wanita feminim, tapi aku tidak bisa, apa aku salah Hicks? Viola terus mengoceh dalam pelukan Bima. Tidak, kau begini saja tidak apa, kau pakai apapun tetap cantik, ucap Bima yang berusaha menenangkan Viola. Benarkah? Viola melepaskan pelukannya dan memandang wajah Bima. Ya kau sangat cantik, ucap Bima sambil tersenyum. Membuat Viola ikut tersenyum. Kau pria pertama yang bilang aku cantik, Bima terus memperhatikan wajah Viola tapi fokusnya pada bisbir merah yang terus bergerak itu. Ia jadi mengingat kejadian di dalam mobil waktu itu. Tanpa sadar Bima mendekatkan bisbirnya, membuat Viola mundur. Kenapa kau tidak bilang kalau ingin menciumku? Ucap Viola. Hah? Apa boleh? Ucap Bima dengan wajah sumringah. Viola menganggukkan kepalanya membuat Bima bersemangat. Bima menahan tengkuk leher Viola dan langsung menciumnya. Bukan hanya ciuman tapi dengan looks Maxtan. Tapi karena terhalang kursi akhirnya Bima membawa Viola ke atas P4 engkuan tanpa melepaskan ciuman mereka. Bahkan kursi ia turunkan ke bawah. Mereka bagaikan menemukan buah durian di padang gurun gersang. Tidak memikirkan hal lain,
yang ada di pikirannya adalah menikmati momen yang membuat mereka melupakan segalanya. Viola terus main satu kemati ciuman itu. Tak berbeda jauh, Bima pun semakin bersemangat. Ia bahkan berusaha membuka P4 Cayenne 4 tas Viola. Tapi langsung dicegah Viola. "Kenapa?" ucap Bima dengan suara serak karena N4 Vesunya sudah di ubun-ubun. "Apa kita tidak melewati batas?" ucap Viola. "Aku akan menikahimu, aku janji," ucap Bima sambil memeluk Viola. "Tapi, apa kita harus melakukannya di sini?" Ucapan Viola membuat Bima tersenyum. "Aku ada tempat yang cocok untuk kita berdinta." Bab 101. Bima mengajak Viola menuju Ho7L. Sepanjang perjalanan Bima terus menggenggam tangan Viola. Ia sudah tak sabar ingin melakukannya. Wajah Bima tak berhenti tersenyum. Tapi keberuntungan tidak datang terus-menerus, bisa saja setelah keberuntungan datang kesialan. Seperti saat ini, setelah Bima mengajak Viola turun dari mobil tiba-tiba ponsel Viola berdering. "Viola, kau mau pulang sendiri atau Bibi yang menjemputmu di depan hotel?" ucap Rosa di seberang telepon saat Viola menjawabnya. Viola terkejut kemudian menatap Bima yang sedang tersenyum. "Baik Bibi, Viola akan pulang." Setelah mengatakan itu, Viola mematikan ponselnya. Mendengar ucapan Viola, senyum Bima kini luntur dari wajahnya. "Maaf, sepertinya Bibi tahu kita ada di sini. Ayo pulang." Viola kembali berjalan menuju mobil. Sedangkan Bima, kini wajahnya berubah menjadi pias. Ia melihat bagian bawahnya yang menggembung. "Kasihan, kau tidak jadi memasuki sarangmu." Bima berjalan dengan gontai menuju mobilnya. Selama perjalanan mereka hanya diam. Tidak ada percakapan sama sekali, hanya Viola yang terus melirik Bima, sedangkan Bima masih dengan wajah kesalnya. Saat sudah sampai di mansion dan mereka pun turun dari mobil, terlihat Rosa yang sudah menunggu mereka di depan pintu. "Viola, masuk," bentak Rosa. Membuat Viola takut dan segera masuk ke dalam. "Saya permisi pulang Bibi," ucap Bima yang ingin kabur saat melihat tatapan tajam Rosa. "Kau enak saja mau kabur ya?" Rosa mendekati Bima dan menjewer telinganya. "Au, sakit Bibi?" Bima memegangi telinganya yang sakit akibat jeweran Rosa. "Belum menikah, tapi kau bawa anak orang ke hotel," ucapan Rosa membuat Bima terkejut. Bagaimana Rosa tahu? "Kau pikir aku tidak tahu? Mataku ada di mana-mana. Kalian tidak akan bisa membohongiku," ucap Rosa dengan tangan yang masih menempel di telinga Bima. "Maaf Bibi, aku salah, tolong lepaskan. Sakit," ucap Bima memohon. Rosa melepaskan jewerannya kemudian berbicara. "Aku tunggu lamaranmu." Setelah mengatakan itu Rosa meninggalkan Bima masuk ke dalam mansion. Brak! Astaga! Bima mengelus dadanya terkejut saat mendengar Rosa membanting pintu. "Melamar?" Bima menggaruk-garuk kepala, ia bingung bagaimana cara melamar wanita. Akhirnya ia pulang ke mansion utama, dan mencoba bercerita pada teman-temannya. Saat Bima sampai, semua orang sudah selesai makan malam, sedangkan ia sedang kelaparan. "Bima, kau sudah mengantar Viola pulang?" tanya Oma saat Bima masuk ke dalam mansion. Mereka semua masih berada di ruang keluarga sedang berbincang. Termasuk dua temannya beserta sang istri. "Sudah Oma," sedangkan Liliana hanya tersenyum mendengar ucapan Bima yang terlihat gugup. Bima tidak tahu kalau semua orang sudah tahu apa dilakukan pria itu di luar tadi. Terlihat Bastian dan Yanto yang tersenyum aneh menatapnya.
Bima segera mendekati mereka berdua dan menarik lengannya. Ikut aku ingin bicara. Yanti dan Bastian segera mengikuti Bima setelah berpamitan pada sang istri. Ada apa Bima? Kenapa dengan wajahmu? Kau seperti sedang ketahuan membawa anak orang pergi ke hotel, ucap Yanto sambil tersenyum mengejek. Aku aneh dengan kalian berdua, sepertinya kalian menyembunyikan sesuatu padaku, ucap Bima sambil menelisik. Tiba-tiba Yanti dan Bastian tertawa terbahak-bahak. Saat ini mereka ada di halaman belakang, jadi suara mereka tidak terlalu terdengar. Hahaha, kenapa kau bawa anak orang ke hotel? Kau sudah tidak tahan lagi. Harusnya kau nikahi dulu baru kau eksekusi. Wajar saja bibir Rosa marah besar, ucapan Yanto membuat Bima terkejut. Bagaimana bisa Yanto tahu? Kemudian Bima memandang Bastian yang juga ikut tertawa. Bibi Rosa tadi menghubungi Nyonya Liliana saat makan malam dan menanyakan Viola yang tidak pulang-pulang, dan mereka meminta bantuan teman mereka untuk melacak kalian, ucap Bima. Sialan. Pantas saja, ucap Bima kesal. Ia kemudian menatap kedua temannya. Bagaimana cara melamar wanita? Aku harus bilang apa dengan bibinya? Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Bantu aku, ucap Bima dengan memohon. Jangan tanya aku tidak pernah melamar wanita. Yanto mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Aku juga tidak tahu, timpal Bastian. Karena mereka semua menikah karena insiden jadi mana mengertilah mereka. Kau tanya Nyonya Liliana saja, pasti mereka tahu, ucapan Yanto membuat Bima tersenyum. Benar juga ucapanmu, Bima meninggalkan mereka berdua dan segera menemui Liliana. Bima tidak tahu kalau Liliana memang sudah menunggunya untuk bicara, ia tahu karena Rosa sudah menceritakan semuanya. Kita ditinggal Bas, ayo kita ke kamar saja, aku ingin memeluk istriku, ucap Yanto kemudian berjalan ke kamar diikuti Bastian. Tante, Bima mendekati Liliana tapi diurungkannya karena melihat tatapan tajam Aldrich. Tante tolong aku, ucap Bima mengiba. Ya, kau siapkan saja semuanya. Aku yang akan melamarkanmu pada Viola, ucapan Liliana membuat Bima tersenyum senang. Akhirnya ia bisa menikah, walaupun belum berhasil mencicipi, tapi ia sedang on the way menuju Goa. Dan tak lama lagi akan merasakan jepitan Goa. Membayangkannya saja Bima sudah bahagia. Terima kasih Tante, ucap Bima dengan sumringah. Ia tidak tahu kalau Oma sedang menatapnya tajam. Oma berdehem menyadarkan lamunan Bima. Oma, maaf Oma tapi sumpah, aku belum melakukan apa-apa padanya, Bima mengangkat dua jarinya atas. Benarkah? Oma menelisik wajah Bima membuat Bima gugup. Itu. Cuma sedikit Oma, ucap Bima dengan nada pelan. Kemudian langsung kabur keluar mansion. Rencananya ia akan pulang ke mansion Bara. Dasar anak itu. Oma geleng-geleng kepala melihat tingkah Bima. Walaupun Bima bukan cucu kandungnya, tapi Oma juga menyayanginya, bukan hanya pada Bima. Bastian dan Yanto juga begitu. Oma sudah menganggap mereka seperti keluarga. Di dalam kamar Viola sedang tersenyum, ia mendengar kalau Bibi Rosa menyuruh Bima untuk melamarnya. Viola merasa senang, akhirnya ia bisa menjalin hubungan dengan pria, karena dari dulu belum ada pria yang berani melamarnya. Karena melihat penampilan Viola yang seperti laki-laki. Viola, kau sedang kerasukan ya? Fiona masuk ke dalam kamar Viola tiba-tiba, membuat Viola kaget. Viola tidak menjawab apa-apa dan segera menarik selimut dan bersiap tidur.
Ditanya malah tidur, ucap Fiona kemudian pergi. Viola tidak ingin memberitahu Fiona tentang lamaran itu, biarlah ia tahu sendiri nanti. Karena Viola tahu, Fiona akan kecewa padanya nanti. Jadi lebih baik sekalian saja kecewanya. Viola tidak bisa tidur bahkan sudah bolak-balik tetap tidak bisa memejamkan matanya. Ia terus teringat pada Bima, bukan hanya tentang lamarannya, tapi tentang kejadian di dalam mobil tadi. Viola sangat menikmatinya. Apalagi Bima terlihat bersemangat. Viola menutup wajahnya, kemudian menendang-nendang udara. Merasa malu dengan diri sendiri, bagaimana wajahnya ketika menikmatinya. Pasti terlihat lucu. Bab 102. Di kota Paris sudah memasuki waktu malam, Bara dan Kirana sedang bersiap menuju Menara Eiffel. Melihat Kirana yang antusias membuat Bara tersenyum. "Ayo," Bara menyodorkan lengannya untuk Kirana gandeng. Dengan erat Kirana terus memeluk lengan Bara. Mereka saat ini mengatakan mantel tebal. Udara di kota Paris berkisar 3 Celcius. Jadi Bara takut berpengaruh pada tubuh Kirana, apalagi Kirana belum pernah ke luar negeri. "Wah, sangat indah," teriak Kirana saat mereka sudah sampai di Menara Eiffel. Terlihat banyak orang berfoto ria, dan mereka semua terlihat sepasang, jarang ada yang datang sendirian. "Aku ingin berfoto," pinta Kirana pada Bara. "Nanti setelah kita makan malam, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu." Bara membawa Kirana menuju sebuah restoran yang sudah ia pesan. Bukan Bara tidak mau berfoto tapi terlalu banyak orang di sana membuat Bara tidak nyaman. Walaupun penyakitnya sudah sembuh tapi kebiasaannya tetap mendarah daging. Bara membawa Kirana ke sebuah meja yang dipenuhi lampu dan di sana juga tersedia meja dengan seorang pria memainkan biola. "Duduklah," ucap Bara sambil menarik kursi untuk Kirana. Kirana tersenyum menerima semua perlakuan Bara. Ia merasa seperti seorang tuan putri. Kirana merasa tidak menyesal menikah dengan Bara. "Pasti kau berpikir aku pria romantis," Bara tersenyum melihat wajah kikuk Kirana. "Aku akan selalu meratukan istriku, kau akan menjadi yang terpenting dalam hidupku, dan jangan khawatir, hidup bersamaku pasti akan bahagia," ucap Bima sambil duduk di hadapan Kirana. "Terima kasih Bara," Kirana menggenggam tangan Bara. Ia sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bara. Walaupun di awal sikap Bara seperti seorang penagih hutang yang suka marah-marah, tapi sekarang sikapnya berubah menjadi seorang sales yang selalu memberikan senyumannya pada setiap orang. Bara mencium dahi Kirana, menambah romantis suasana, apalagi ditambah suara biola yang mengalun merdu. "Apa kau ingin berdansa?" Bara mengulurkan tangan dan Kirana langsung menyambutnya. Mereka pun berdansa, mengikuti irama musik dari gesekan biola. Kirana yang sudah diajarkan Oma dengan mudahnya mengikuti langkah Bara. "Kau pandai berdansa." Bara memegang erat pesa tunggang Kirana, dan tubuh mereka saling menempel, sehingga bisbir Bara tepat di samping telinga Kirana. "Ya, aku belajar dari Oma, walaupun sedikit susah tapi akhirnya aku bisa. Dulu aku berpikir untuk apa Oma mengajarkan berdansa dan sekarang aku baru tahu. Ternyata ada gunanya juga." Kirana tersenyum memandangi wajah Bara. Kirana sedikit mendongak saat menatap wajah Bara karena tinggi Bara 190 cm. "Apa kau ingin bilang kalau aku sangat tampan?" goda Bara. "Ya, kau sangat tampan, pria paling tampan yang pernah aku lihat," ucapan Kirana membuat Bara senang. Ia mengecup sekilas bisbir Kirana. Kemudian meluk sekematnya. Mereka terus saling meluk sekemat,
hingga Kirana mengadu kesakitan. "Ada apa?" tanya Bara khawatir. "Kakiku sakit terus berdiri," ucap Kirana manja. "Baiklah, ayo kita makan malam dulu." Bara kembali membawa Kirana menuju meja makan. Setelah menepuk tangan sekali, seorang pelayan membawa troli yang berisi makan malam mereka. "Ini daging yang dipanggang itu," ucap Kirana sambil menunjuk daging steak dalam piring. "Ya, apa kau tidak suka?" tanya Bara. "Suka," ucap Kirana kemudian melihat sang pelayan sedang menuangkan wine ke dalam gelas. Kirana pikir itu sirup rasa anggur. Dengan cepat Kirana langsung minumnya, karena memang ia merasakan dahaga habis berdansa tadi. Sayang, belum sempat Bara mencegahnya, minuman itu sudah habis dalam satu kali tegukan. "Ah, minuman apa ini?" jerit Kirana saat merasakan rasa agak sepat dan pahit dalam minuman itu. "Sayang, itu wine, kau bisa mabuk kalau meminumnya sekaligus," ucap Bara panik karena ia tahu, wine itu mengandung alkohol tinggi. "Hah? Mabuk?" wajah Kirana memerah. Tiba-tiba dia cegukan. Bara menatap tajam sang pelayan. Karena takut pelayan itu langsung membungkukkan badan, mencoba meminta maaf. "Maafkan saya tuan," ucap pelayan itu dalam bahasa Inggris. "Pergilah," jawab Bara dengan wajah datar. Pelayan itu langsung pergi, bahkan ia sampai menabrak pemain biola yang berdiri di sana. Sayang, Bara merangkul Kirana mencoba membawanya pulang, karena otomatis makan malam mereka gagal kalau Kirana mabuk begini. "Bara, aku ingin minum itu lagi, rasanya memang pahit tapi enak," ucap Kirana sambil berjalan menuju meja dan mengambil botol wine kemudian meminumnya. Bara dengan cepat merebut botol itu. "Tidak sayang, ayo kita kembali ke hotel." Bara memapa Kirana berjalan menuju mobil. Semua mata menatap mereka, karena melihat seorang wanita yang sedang mabuk. Karena Kirana yang akan terus jatuh, Bara langsung menggendong Kirana gaya koala, tubuh Kirana tepat di depan wajahnya. Sambil menenteng high heels, Bara menuju mobil dan langsung masuk. Bara menyewa sopir pribadi selama di sini, jadi Bara tidak sudah payah menyetir sendiri. "Jalan," perintah Bara saat mereka sudah duduk di kursi penumpang. Kirana terus meracau tak jelas, bahkan perkataan yang tidak penting pun Kirana ucapkan. "Tuanku sangat tampan," Kirana menelusuri telunjuknya di rahang Brian yang ditumbuhi bulu-bulu halus. "Kau adalah suami tampanku," telunjuk Kirana turun ke arah jakun Bara. "Bosku adalah suamiku," ucap Kirana sambil mengusap-usap dada Bara dengan jari telunjuknya, membuat tubuh Bara meremang. "Sabar sayang, sebentar lagi kita sampai di hotel dan kau bisa melakukan perjalanan sepuasmu, karena daku ini milikmu," bisik Bara pada Kirana. "Tidak, aku tidak ingin, aku hanya ingin." Kirana memegang Johnny dan Mer 3 masnya. "Ah!" Rel 3 masan Kirana membuat Bara menengang. "Sayang, sabar, kita masih di dalam mobil," ucap Bara yang sedang menahan H4 seratnya. Sedangkan sopir di depan, menulikan telinganya, ia memang tidak tahu apa yang dibicarakan orang di belakang, tapi sopir itu tahu apa yang sedang mereka lakukan. Wajah sopir itu memerah, kemudian ia langsung menambah kecepatan. Ia masih muda dan belum menikah, jadi ia akan mencari pel 4 empiasan setelah ini. Bara langsung menggendong Kirana menuju kamar dengan tergesa-gesa. Ia tidak ingin orang-orang menatap mereka. "Tuan, ayo, aku ingin memegang Johnny," Kirana terus merengek selama perjalanan. Hingga ia sampai di dalam kamar. Brak! Bara menutup pintu dengan kakinya, karena ia sudah tidak tahan lagi.
Jangan salahkan, kalau aku tidak mau berhenti. Bara langsung melucuti semua P4 Kayan Kirana, serta P4 Kayannya juga. Dan perjalanan menuju Tower Eiffel dilakukan bersama. Selesai perjalanan yang ketiga kalinya, Bara langsung menyelimuti Kirana yang dalam keadaan los. Karena Kirana sudah memejamkan matanya, tidak tahu apa-apa lagi. Tiba-tiba Bara teringat dengan Kirana. Kenapa Kirana bisa mabuk? Bukankah Kirana kebal terhadap racun dan bisa jadi ia juga kebal terhadap alkohol? Bara berpikir apakah antidot itu akan hilang dengan sendirinya. Bara akan menanyakan itu pada sang momi.